Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho Ananda Ritonga. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai aliran hukum alam. Melalui presentasi ini, saya akan menjelaskan pengertian sejarah perkembangan tokoh-tokoh, asal-usul hukum alam, prinsip, karakteristik, serta pengaruh aliran hukum alam terhadap perkembangan ilmu hukum. Oleh karena itu, mari kita simak video pembahasan ini dengan baik agar dapat memahami bagaimana konsep keadilan menjadi landasan penting dalam hukum. Jadi, hukum itu diperlukan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Dalam perkembangannya muncul berbagai teori mengenai sumber hukum. Salah satu teori yang berpengaruh adalah aliran hukum alam. Aliran ini berpendapat bahwa hukum tidak hanya berasal dari negara, tetapi juga dari nilai moral, akal, dan kodrat manusia. Konsep ini masih digunakan dalam pembahasan hak asasi manusia dan keadilan hingga saat ini. Di sini ada rumusan masalah yang saya ambil ada 5. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan aliran hukum alam? Kedua, bagaimana sejarah perkembangan aliran hukum alam? Ketiga, siapa tokoh-tokoh aliran hukum alam? Keempat, apa prinsip utama aliran hukum alam? Kelima, bagaimana pengaruhnya terhadap hukum modern? Jadi, aliran hukum alam adalah pandangan yang menyatakan bahwa hukum berasal dari kodrat alam, akal manusia, dan nilai moral universal. Hukum alam dianggap lebih tinggi daripada hukum yang dibuat manusia. Hukum harus mencerminkan keadilan dan kebaikan bersama. Jika suatu aturan tidak adil, maka aturan tersebut dianggap tidak sesuai dengan hukum alam. Adapun asal-usul hukum alam, yang pertama berawal dari pemikiran filsuf Yunani kuno. Kedua, perkembangan melalui pemikiran Romawi. Ketiga, diperkuat oleh pemikiran keagamaan pada abad pertengahan. Keempat, mengalami perkembangan besar pada zaman Renaissance dan modern. Kelima, menjadi dasar bagi lahirnya konsep hak asasi manusia. Jadi perkembangan di sini saya ambil ada 3. Yang pertama, perkembangan pada masa Yunani kuno. Menurut Socrates, 469 sampai 399 sebelum Masehi, ia menekankan pentingnya moral dalam kehidupan manusia. Berpendapat bahwa hukum mengarah pada kebaikan dan keadilan. Mengajarkan bahwa manusia harus menaati hukum yang adil. Sedangkan menurut Plato 427 sampai 347 sebelum Masehi, murid Socrates dan salah satu filsuf terbesar Yunani, menganggap keadilan sebagai tujuan utama hukum. Hukum harus mencerminkan nilai-nilai ideal dalam masyarakat. Kedua, perkembangan pada masa Romawi menurut Cicero 106 sampai 43 sebelum Masehi. Ia merupakan tokoh utama aliran hukum alam pada masa Romawi, seorang filsuf, negarawan, dan ahli hukum Romawi. Berpendapat bahwa hukum sejati berasal dari akal yang benar. Hukum alam bersifat universal dan berlaku bagi seluruh umat manusia. Hukum tidak bergantung pada kehendak penguasa atau negara. Yang 3, perkembangan pada masa abad pertengahan menurut Thomas Aquinas. Ia menggabungkan filsafat Yunani dengan ajaran Kristen. Hukum berasal dari Tuhan. Hukum manusia harus sesuai dengan hukum Tuhan. Jika bertentangan dengan hukum Tuhan, hukum tersebut kehilangan legitimasi moral. Hukum harus mengarah pada kebaikan bersama. Adapun prinsip
hukum alam yaitu universalitas, bersifat abadi, berdasarkan akal manusia, menjunjung moralitas, mengutamakan keadilan, melindungi hak-hak dasar manusia. Jadi, karakteristik hukum alam itu adalah tidak dibuat oleh negara, berlaku untuk semua manusia, bersifat rasional, mengandung nilai etika dan moral, menjadi ukuran dalam menilai hukum positif. Contoh penerapan hukum alam yaitu perlindungan hak asasi manusia, larangan perbudakan, persamaan di depan hukum, perlindungan hak hidup, penolakan terhadap diskriminasi. Jadi, pengaruh terhadap hukum modern itu berupa Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat, Revolusi Prancis, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pada tahun 1948, Perkembangan Hukum Internasional, perlindungan hak-hak negara dalam konstitusi modern. Adapun analisis yang saya buat itu berupa aliran hukum alam memberikan dasar moral bagi hukum. Hukum tidak cukup hanya sah secara moral. Hukum juga harus adil dan bermanfaat. Dalam negara modern, hukum alam dan hukum positif saling melengkapi. Jadi kesimpulan materi yang saya buat ini adalah: pertama, aliran hukum alam merupakan aliran hukum tertua dalam filsafat hukum. Hukum alam berasal dari akal, moral, dan kodrat manusia. Tokoh pentingnya antara lain Socrates, Plato, Aristoteles, Thomas Aquinas, Hugo Grotius, dan John Locke. Aliran ini berpengaruh besar terhadap hak asasi manusia dan hukum modern. Meskipun kelemahan konsep keadilan dalam hukum alam tetap relevan hingga sekarang. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya.